Saudara yang saya kasih, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, jikalau sesaat lagi kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami mohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan. Terima kasih, amin. Mari kita buka Injil Lukas pasal yang ke-21. Saya mengajak kita semua memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Demikian. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita membaca perikop ini, barangkali ada yang berpikir bahwa, si janda itu memberikan persembahan sangat kecil. Toh dipuji oleh Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan memberi lebih banyak, memberi lebih besar. Jadi buat apa memberi persembahan yang banyak untuk Tuhan? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pemikiran semacam itu salah atau keliru. Tuhan Yesus tidak berbicara soal kuantitas, soal jumlah. Tapi ia berbicara tentang kualitas. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang persembahan yang diberikan oleh si janda miskin ini, kita tidak boleh mengabaikan apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus pada akhir dari bacaan kita. Apa yang dikatakan di sana? Janda miskin itu memberi lebih banyak. Janda miskin itu memberi dari kekurangannya, bahkan memberikan seluruh nafkahnya. Nah, mungkin ada yang sekarang berbicara, kan itu berbicara soal jumlah, memberikan semua, lebih banyak. Bukankah itu jumlah? Pemikiran ini juga keliru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pujian Tuhan Yesus yang ditujukan kepada janda miskin itu bukan soal jumlah. Kalau dari segi nominal atau jumlah, jelas bahwa apa yang diberikan oleh si janda itu sangat kecil. 2 peser itu nilai yang amat sangat kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetapi pujian itu mau mengatakan bahwa si janda ini sekalipun di dalam kekurangan, ia memberi dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan. Dan oleh karena itu juga memberi dengan penuh sukacita. Nah, itu bukan soal jumlah, tapi soal kualitas hati, kualitas pemberian, yang tidak keterpaksaan, yang tidak didorong oleh rasa terpaksa, yang tidak didorong oleh rasa ingin memamerkan sesuatu, tetapi memberi dengan penuh kerelaan, keikhlasan, kesukacitaan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi pelajaran yang penting buat kita semua. Itulah persembahan yang terbaik, yaitu jikalau ia memberi atau kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan penuh kerelaan, penuh keikhlasan, kesukacitaan. Nah, jadi bukan kuantitas yang pertama-tama menentukan kualitas, tetapi kualitaslah yang mendorong pemberian kuantitas secara kuantitas yang terbaik. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut untuk merenungkan apakah selama ini kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu persembahan yang didorong oleh kesukacitaan, kerelaan, dan keikhlasan. Dan itu akan mendorong kita memberikan yang terbaik sesuai dengan berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan.
untuk firman yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu membangun kehidupan kami, mendorong kami dan mengajarkan kami untuk memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.